Selamat malam pemirsa, inilah headline news Metro TV bangkit bergerak bersama. Gerhana bulan total terlihat dari pantai timur Australia, di mana cahaya bulan memantul di lautan Pasifik menjadi pemandangan menarik bagi warga. Diguyur hujan deras pada Selasa siang, permukiman dan kendaraan warga di kota Gaza terendam banjir. Demikianlah headline news. Anda juga dapat menyaksikan headline news di metrotvnews.com, medcom.id, dan MG Radio Network. Tetap bersama kami, Top News masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Top News, kami lanjutkan kembali, kali ini bersama saya, Zakia Arfan. Diguyur hujan deras, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali memuntahkan banjir lahar dingin yang memenuhi sejumlah daerah aliran sungai. Akibatnya sejumlah akses jalan penghubung antar desa dan kecamatan terputus. 18 relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang tergabung dalam penyelenggara Musyawarah Rakyat atau Musrah menemui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Pertemuan dengan Musrah sekaligus memberi masukan terkait kandidat Capres. Kelompok relawan yang sikap Presiden Joko Widodo yang terang-terangan mendukung salah satu kandidat Capres 2024, Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai menteri, dipertanyakan. Meski tidak ada yang dilanggar oleh Presiden Joko Widodo, namun sikap Presiden ini dinilai bisa memicu konflik of interest. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menganggap dukungan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai penyemangat sekaligus introspeksi diri untuk kader dan partai agar tidak berpuas diri. Sementara Partai Nasdem menyebut Presiden Jokowi mendukung semua putra-putri terbaik calon pemimpin bangsa. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, meyakini Presiden Jokowi ingin perpindahan kepemimpinan bangsa berlangsung baik. Kita ke informasi lain pemirsa, hari ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau lokasi kebakaran gedung Bapelitbang di Balai Kota Bandung, Jawa Barat. Seusai meninjau lokasi kebakaran, Ridwan Kamil meminta publik untuk sabar menanti hasil penyelidikan kepolisian. Saat meninjau, pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan gladi resik penerimaan tamu. Sejumlah mobil listrik mulai warawiri di Bali sebagai kendaraan operasional untuk peserta dan negara delegasi G20. Kendaraan ini juga terlihat saat rombongan Presiden meninjau lahan mangrove. Presiden Joko Widodo melakukan gladi resik penerimaan tamu negara di Hotel Ampurva Kempinski, Bali jelang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20. Presiden melakukan simulasi dengan melibatkan para menteri. Jokowi menyatakan Indonesia siap menyambut para kepala negara dan menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi G20 pada 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Presiden juga menyampaikan sudah ada 17 kepala negara yang menyatakan hadir dalam KTT G20 di Bali, seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping. Konferensi tingkat tinggi G20 di Bali tinggal hitungan hari. Presiden Joko Widodo meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk menjamin pelaksanaan KTT G20 agar berjalan aman dan lancar. Sejumlah personel TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pasukan Khusus atau Satgas Pasus Pengamanan VVIP Konferensi Tingkat Tinggi G20 menjalani latihan free fall atau terjun bebas dari ketinggian 6.000 kaki. Dan berikut kami hadirkan hasil liputan jurnalis MGN Diandra Mukni dan Ridwan Bima dari Denpasar, Bali. Aparat keamanan gabungan dari unsur TNI dan Polri menggelar apel pasukan di lapangan Niti Mandala Renon di Denpasar, Bali sebagai rangkaian persiapan pengamanan konferensi tingkat tinggi G20 yang akan dilaksanakan pada 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Apa saja skenario pengamanan yang sudah disiagakan? Berikut wawancara eksklusif jurnalis Media Group Network Diandra Mukni dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dari Denpasar, Bali. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meninjau kesiapan media center KTT G20 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali. Menkominfo pun menjamin kenyamanan dan ketersediaan perangkat, akses jaringan internet maupun telekomunikasi bagi para awak media selama berlangsungnya G20.
Menteri Komunikasi dan Pemerintah menaikkan target penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2030 hingga 2% lebih dari skenario tahun sebelumnya. Target baru yang dibawa ke Konferensi Perubahan Iklim PBB di Mesir itu diyakini bisa dicapai karena kuatnya dukungan swasta maupun BUMN seperti dilakukan PT Freeport Indonesia. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya, diantaranya Hakim sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua kerap mencecar saksi karena keterangannya berbeda dengan keterangan saksi pada sidang sebelumnya. Ada kesan saksi tidak sepenuhnya terbuka. Benarkah para saksi terancam? Inilah Top Review. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan rangkuman informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Top News. Pemirsa, puluhan orang kembali menjadi korban penipuan berkedok arisan dan investasi bodong. Tidak tanggung-tanggung, korban yang mencapai 50 orang itu mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah. Informasinya kami rangkum bersama 8 berita lainnya dalam Top of the Top berikut ini. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah warga di Asia dan Australia menikmati gerhana bulan total yang terjadi pada Selasa 8 November. Gerhana kali ini diprediksi tidak akan terjadi dalam 3 tahun ke depan. Ratusan migran yang dihalangi untuk turun dari kapal penyelamat melancarkan protes sambil meminta pertolongan. Pemerintah Italia membatasi para migran, terutama hanya yang dianggap rentan untuk diselamatkan. Pemirsa, airshow di Zhuhai, Tiongkok menampilkan jet tempur dan pesawat sipil generasi terbaru hasil produksi Tiongkok. Produk ini diharapkan dapat bersaing dengan Boeing dan Airbus di perdagangan global. Informasi ini sekaligus menjadi penutup Top News pada malam hari ini. Saya Zakia Arfan mewakili rekan Zilvia Iskandar dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam pemirsa, inilah Headline News Metro TV bangkit bergerak bersama. Ratusan orang dari berbagai daerah pada Selasa malam menggelar sholat gerhana atau sholat khusyuf di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Sebelum menggelar sholat khusyuf, para jamaah terlebih dahulu menunaikan sholat maghrib. Sejumlah jembatan gantung penghubung antar desa di 2 kecamatan di Cianjur, Jawa Barat terputus akibat diterjang banjir bandang. Demikianlah Headline News untuk saat ini pemirsa. Anda juga dapat menyaksikan Headline News di metrotvnews.com, medcom.id, dan MG Radio Network. Dan saya Zakia Arfan, selamat malam, sampai jumpa.